Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Beringin Farm, tentunya akan berbagi informasi dan edukasi seputar peternakan, pertanian, dan desa. Nah, bertepatan pada pagi hari ini saya coba akan berbagi akan mengurai sedikit manfaat tentang beras merah dan kacang hijau ya maksudnya, baik untuk pakan ayam pelung atau ayam jago ya, tapi sesuai dengan hobi saya saya beternak ayam pelung ya. Ada beberapa ayam Bangkok. Nah, yang lebih spesifik saya akan coba bagaimana cara mengolah pakan ayam pelung yang saya buat dari beras merah dan kacang hijau, tentunya dicampur dengan dedak juga. Dan apa saja manfaat beras merah dan kacang hijau ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan bagikan kepada para sahabat Beringin Farm. Nah, seperti apakah prosesnya dan bagaimana cara mengolahnya ya, agar ayam kita itu bagus dan baik, suaranya merdu dan tenaganya maksimal. Yuk kita ikuti proses dan cara mengolahnya. Nah, ini dia. Alhamdulillah saya punya beras merah ya, karena kebetulan saya tandur sendiri atau saya tanam sendiri, cuma tidak banyak ya, karena pada umumnya untuk manusia beras merah ini dapat menurunkan kadar gula ya, karena kebetulan orang tua saya gulanya tinggi. Dan saya ambil sebagai sampel satu muk ya, satu mangkok ini sebagai sampel, untuk kemudian nanti saya sandingkan dengan 1 kilo kacang hijau ya. 1 kilo kacang hijau harganya cukup mahal di pasaran, kalau tidak salah kalau beras merah ya kisaran 1 kilo itu kisaran 15.000 atau 14.000 ya, belum tepungnya, belum tepung beras merah. Atau kacang hijau pun juga ya lumayan mahal. Dan tapi saya mengolahnya dengan cara saya sendiri. Meski saya olah sendiri, tapi dapat dipastikan kualitasnya bisa mengimbangi kualitas pabrikan. Ini dia, saya sediakan 1,5 kilo ya, setengah kilo kacang hijau, dan ya kurang lebih sekitar 1/2 kilo juga beras merah sebagai campuran pakan nantinya. Ya, beruntungnya saya punya bibi yang memiliki mesin penggiling ya, atau mesin penghalus. Nanti kemudian ini akan kita haluskan dan kita campurkan pada pakan. Tetap standby di sini dan kita ikuti prosesnya step by step. Sebagai langkah pertama, mulai kita proses menghaluskan beras merah dan kacang hijau yang sudah saya sediakan tadi ya, sampai memang betul-betul halus sehalus mungkin. Nah, ini dia hasilnya. Para sahabat Beringin Farm bisa menyaksikannya dengan baik, cukup halus sekali ya. Makanya saya katakan di awal, kualitasnya kualitas pabrikan nantinya ya. Ini dia, sungguh sangat halus. Jadi kalau kita beli jadinya, beli yang sudah jadi tepung beras merah atau tepung kacang hijau, ya kurang lebih sekitar 35 ya.
Tapi kalau kita proses sendiri ya seperti ini, sudah saya aduk ya, saya ratakan biar menyatu. Ya kurang lebih mungkin kalau kita hitung-hitungan, katakan saja beras merah 1 kilonya 15.000, kacang hijau ya kurang lebih segitu, 30 itu kita dapat 2 kilo. Kita dapat 2 kilo, 1 kilo beras merah, tepung beras merah, 1 kilo tepung kacang hijau ya, atau sebagai pengganti itu sun bubur anak itu. Terus kemudian saya siapkan juga ini dedak. Dedak kalau kita langsung kasihkan apa adanya ya cukup, tidak terlalu lembut-lembut amat, artinya kualitas kelembutannya tidak seperti tepung tadi, tepung beras merah dan tepung kacang hijau. Maka langkahnya harus kita apakan? Maka kita saring memakai alat ini, atau para sahabat Beringin Farm bisa memakai alat yang lain yang pada intinya yang kita upayakan tercapai. Kita ambil hasil saringannya ya. Nanti kita ambil hasil saringannya, tentunya kualitasnya nanti persis seperti tepung yang kita mesin ke mesin giling tadi. Tetap standby, kita ikuti prosesnya biar para sahabat Beringin Farm bisa menyerap ilmu ini secara utuh, tidak setengah-setengah. Nah, ini yang bagian kasarnya ya. Ini yang bagian kasarnya, dan yang di bawah bagian halusnya. Yang tersaring itu bagian halus-halusnya, yang di bawah itu bagian halus-halusnya. Ini dia. Seperti yang para sahabat Beringin Farm saksikan, kehalusannya pastinya sangat halus. Tepung yang saya kalau dirasa sudah cukup, misalnya ya katakan sajalah 1 kilo banding 1 kilo ya, untuk hasil yang maksimal. Juga saya siapkan nasi sebagai campuran nanti. Ini dia nasi dedak yang sudah dihaluskan, dan saya juga pakai nasi, jangan pakai nasi yang basi ya. Saya sarankan jangan pakai nasi yang basi, agar ayam para sahabat Beringin Farm tetap sehat dan berkualitas. Ini dia. Kemudian saya ambilkan sebagai campurannya ya. Ini tepung yang sudah saya hasilkan tadi dari beras merah, dari penggilingan beras merah dan kacang hijau. Ambil secukupnya ya, saya 1 gelas cukup ya untuk 1 kali makan. Saya rasa sudah cukup. Dan kemudian kita aduk serata mungkin ya, biar menyatu baik dedak dan nasi dan campuran lainnya. Kalau dirasa sudah menyatu ya, kemudian kita kasih air. Nantinya kita kasih air, jangan air dingin. Saya sarankan untuk memakai air hangat ya, biar hasilnya maksimal. Saya sudah pernah mencobanya ya. Waktu itu saya memakai air dingin ya. Saya memakai air dingin, dan manfaatnya atau efeknya pada ayam pun juga berbeda. Kalau untuk ayam pelung ya, saya sarankan pakai air hangat ya, karena hasil yang maksimal akan didapatkan. Jadi kelembutannya akan dapat. Kalau untuk ayam jago kan yang paling penting tenaganya adalah teknik bagaimana cara dia bertarung. Kalau ayam pelung kan bedanya bagaimana dia bisa berkokok dengan baik dan tidak loyo gitu kan. Jadi kalau untuk ayam pelung saya sarankan memakai air hangat, dan untuk ayam jago, ayam aduan boleh memakai air apa saja, maksudnya tentunya air bersih ya, tapi bukan air hangat. Jadi memiliki ayam yang sehat, aktif dan kokoh adalah cita-cita para peternak, baik ayam laga atau bakat seni suara lainnya, ayam pelung misalnya.
Jadi ingin saya sampaikan bahwa beras merah mengandung kalsium dan magnesium. Yang keduanya merupakan nutrisi penting untuk kesehatan tulang yang baik. Oleh karena itu, manfaat beras merah termasuk mencegah penyakit seputar tulang seperti radang sendi dan osteoporosis. Manfaat serupa terdapat pada kacang hijau ini. Selain kandungan nutrisi yang tinggi, yang secara manfaat dapat meningkatkan tenaga pada ayam. Simulasi dalam hal ini saya menggunakannya untuk ayam pelung ya. Saya ulang kembali lagi. Untuk meningkatkan stamina kokok ayam pelung agar lebih panjang dan tentunya merdu dan lembut ya. Ini untuk ayam pelung. Setelahnya kita dinginkan ya, kita dinginkan dan tinggal kita kasihkan pada ayam. Dan para sahabat Beringin Farm bisa membuktikannya sendiri dan bisa merasa-rasakannya sendiri. Bisa para sahabat Beringin Farm langsung kasihkan ke tempat makannya, atau bisa para sahabat Beringin Farm dilolohkan ya kalau tidak mau dimakan, atau seperti yang saya lakukan ini. Lakukan sampai 3 hari secara berturut-turut dan para sahabat Beringin Farm bisa merasakannya atau bisa menyaksikannya hasil dari campuran pakan atau pengolahan pakan yang saya buat ini. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Informasi dan edukasi seputar peternakan. Mudah-mudahan bisa berbagi informasi dan edukasi menarik lainnya di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk keberlangsungan channel ini dan tetap bisa berkembang dan tentunya bisa berbagi manfaat menarik lainnya secara umum seputar peternakan, pertanian, dan desa. Baik, Beringin Farm mengundurkan diri. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.